Shalom saudara, puji Tuhan saya buka ya maskernya saudara, nggak ada orang di sini jadi nggak masalah tidak memakai masker. Nah saudara, ya saya sudah menjalani kemo ya untuk memasukkan infus kemo ke tubuh saya, dan saudara ini sudah berjalan 2 kali hari ini. Ya dalam anugerah Tuhan saya akan melewati atau menjalani kemo ini dalam kekuatan Tuhan. Saudara, banyak orang mungkin bertanya bagaimana perasaan saya. Saya mungkin bisa mengisahkan saudara bagaimana cerita awal mulanya saya diprediksi kanker saudara. Itu 2 tahun yang lalu. Ya pada waktu itu seperti biasa setiap tahun saya menjalani pemeriksaan lab kandungan untuk memastikan kalau dalam tubuh saya tidak ada sel-sel kanker khususnya di dalam kandungan. Karena memang banyak sekali para wanita yang mengalami masalah saudara di dalam kandungan. Ya bertahun-tahun saya pemeriksaan di lab dan itu selalu hasilnya baik. Sehingga pada tahun 2019 saudara, di awal-awal tahun itu saya mengalami flek saudara, darah yang keluar, dan kemudian seperti rutin saya kembali ke dokter kandungan dan diperiksa, dan kemudian saudara untuk memastikan lebih lanjut saya dianjurkan untuk biopsi. Saya jalani biopsi dengan lab dan sebagainya, dan hasil daripada biopsi saudara itu bagus, artinya tidak ada sel kanker dalam kandungan saya. Tapi dokter menganjurkan untuk mengangkat saja rahim saudara kandungan saya, karena memang saya tidak lagi membutuhkan, karena nggak mungkin di usia saya punya anak lagi saudara, benar ya. Yang kedua juga sudah sudah lebih baik dalam seusia saya, mendingan diangkat saja untuk mengurangi resiko-resiko penyakit yang dikhawatirkan. Pada waktu saya diterangkan oleh dokter itu saudara, saya akhirnya mengambil keputusan untuk mengangkat ya rahim saya dalam operasi pengangkatan rahim, dan kemudian itu sudah berjalan luar biasa lancar, Tuhan tolong, dan hasilnya saja saudara saya hampir lupa, sehingga perlu 1 bulan lebih saya baru ingat dan mengambil hasil dari rahim yang sudah diangkat. Dan ternyata mengejutkan saudara, ya dari awal di biopsi dan tidak ada hasil lab juga semua mengatakan baik saudara, tidak ada sel kanker. Tapi setelah dibuang rahim saya, waktu diambil rahim itu dicek, ternyata saudara baru didapati ternyata ada sel kanker saudara. Sehingga dokter menganjurkan saya menjalani penyinaran dan digabung dengan kemoterapi saudara. Untuk membantu, kemo itu bukan kemoterapi yang seperti sekarang saya jalani, tapi itu kemo untuk membantu penyinaran di dekat area perut saya, rahim yang dijalani 27 kali penyinaran saudara, dengan 1 paket kemo 6 kali infus yang setiap minggu saya di kemo, dan kemudian mengalami kembali kemo dalam rahim 3 kali. Saya lakukan itu di Penang saudara, karena anak saya waktu itu mau double check, dan pada waktu vonis dokter di Jakarta berkata saya kanker, kemudian saya pergi berangkat dengan anak-anak saya untuk memastikan apakah itu kanker atau tidak, untuk mengecek ulang. Ternyata hasilnya sama, sehingga hari itu juga saya tidak pulang ke Jakarta, tapi terus dilanjutkan dengan pengobatan penyinaran saudara, radiasi di perut, dan kemoterapi saudara, kemoterapi. Nah sudah berjalan sampai saya harus berada di negara Malaysia itu, di Penang ya saudara, sampai 1,5 bulan saya jalani setiap hari penyinaran dan kemo seminggu sekali sampai 6 kali saudara, dan kemudian di CT scan kembali semuanya bagus bersih. 3 bulan setelah itu saya kembali ke Penang untuk pemeriksaan ulang, dan kembali dilakukan saudara radiologi dan sebagainya, CT scan dan sebagainya, dan bersih. Ya tidak ada penyebaran baik itu di ginjal, di empedu, di hati, di jantung, di paru dan sebagainya. Saya kembali pulang ke Jakarta dan harus kembali nanti saudara di Mei tahun 2020 untuk pengecekan ulang. Tapi pandemi ya membuat saya sulit kembali ke Penang, ke Malaysia, sehingga saya tidak lagi cek, tidak lagi kontrol. Tapi anak saya mengingatkan saya untuk mengecek kembali, dan baru saya mau lakukan itu di Februari tahun ini saudara, 2021. Hasilnya bagus saudara.
Ya, tidak ada penyebaran di hati, di ginjal, di jantung, di semana-mana daerah perut, saudara-saudara. Tetapi hasilnya itu ada 3 lembar, saudara. 2 lembar saya foto, saudara, dan dikirimkan ke dokter Penang di sana yang mengatakan, bagus Bu, nanti kembali 6 bulan akan kembali dicek. Tapi ada lembaran ketiga yang saya nggak tahu kenapa, saudara, mungkin keteledoran saya atau bagaimana, tertinggal, tidak difoto. Padahal justru di lembaran ketiga itu, saudara, ada perkataan harus di follow up, saudara. Ya, karena ada sedikit bercak putih di paru-paru, sehingga harusnya di follow up. Tapi saya nggak tahu itu, saudara. Ya, keteledoran saya sehingga saya diamkan saja sampai Mei 2021. Dan cara Tuhan menolong saya sangat luar biasa, saudara. Ya, mungkin orang mengatakan ini suatu musibah karena Mei, saudara, saya mengalami di lambung saya itu gasnya banyak, saudara. Ya, ada gas di dalam lambung saya sehingga menyebabkan mungkin ada infeksi, saya nggak ngerti, yang menyebabkan tekanan darah saya sangat melonjak tinggi, saudara. Padahal saya nggak pernah punya darah tinggi, tapi hari itu, saudara, sampai 190/110. Saya sekali ke klinik, sekali ke IGD, tapi boleh pulang. Tapi malam itu, subuh itu saya kembali sakit sehingga saya dibawa kembali ke IGD. Dan kemudian dokter ya tidak mengizinkan saya pulang, tapi saya harus diperiksa secara menyeluruh, yaitu dengan CT scan, torak, dan sebagainya. Dan harus dirawat inap, saudara, sampai 4 hari saya harus dirawat inap. Dan dokter menemukan dalam CT scan itu, saudara, ada sedikit indikasi saya harus pergi ke dokter paru-paru, saudara. Karena sejarahnya saya pernah kanker, saudara. Ya, dan kemudian anak saya waktu diberitahu, dia coba memberitahu saya dengan hati-hati karena takut saya shock, saudara. Tapi kan ini belum ada vonis saya kanker penyebaran. Sehingga kemudian saya setelah pulang dari rumah sakit, beberapa hari kemudian saya diantar pergi ke dokter paru-paru yang juga adalah dokter spesialis kanker, saudara. Dan kemudian dokter itu untuk memastikan ya secara lebih lagi, saya disuruh PET CT scan ya dengan radiasi, dengan juga macam-macam, saudara, untuk lebih lagi mendetil apakah benar ada penyebaran kanker, saudara, yang secara khusus terlihat di paru-paru. Dan kemudian PET scan saya lakukan, endoskopi di usus, saudara, dan sebagainya, sehingga juga diberi obat untuk infeksi lambung, saudara, yang menimbulkan gas dan sebagainya. Ya, puji Tuhan, usus besar dan lambung saya tidak bermasalah karena takutnya tadinya ada penyebaran kanker, tapi tidak ada, bersih. Cuma, saudara, ternyata paru-paru saya sudah ada bercak-bercak putih, dan itu pada waktu PET scan itu, saudara, CT scan itu, PET CT scan, dipastikan bahwa ada penyebaran kanker ke area paru-paru. Dan dokter dengan hati-hati menerangkan kepada saya dengan secara hati-hati ya bahwa saya harus kembali mengalami kemo, tapi beda dengan kemo yang lalu, karena yang lalu kemo taci di mana itu agak sedikit ringan, saudara, obatnya tidak membuat rambut rontok, sehingga waktu saya jalani kemo itu rambut saya tidak rontok, tidak botak. Tapi kali ini obatnya berbeda. Dan saudara, selain mual, muntah, enek, letih, lesu, pening, saudara, diare yang berkepanjangan, diare itu berpuluh-puluh kali satu hari itu, saudara, saya bisa diare. Ya, tapi Tuhan tolong saya tidak menjadi parah masuk ke rumah sakit lagi, tidak, tapi Tuhan tolong begitu rupa sehingga saya bisa jalani. Tapi kemo kali ini beda. Dia berkata, Bu, untuk mual dan sebagainya ada obat, tetapi untuk kerontokan rambut rasanya sedikit sulit. Nah, saudara, tidak ada cara lain. Saya berkata, oke, kemo saja ya, dan nanti kemo yang ketiga setelah dijalani akan kembali PET CT scan untuk memastikan apakah ada penyebaran kanker lagi. Dan puji Tuhan, saudara, ya saya bisa menjalani rambut yang rontok, dan kemudian saya harus dipotaki, saudara, ya dalam anugerah saya boleh
tidak tertekan, tidak stres, tapi saya merasakan kekuatan yang dari Bapa sendiri. Dan saudara, itulah sejarah kurang lebih ya penderitaan atau kanker yang saya derita, yang sudah dikatakan dokter penyebaran ke daerah paru-paru. Nah, yang menjadi persoalan tentunya bukan cuma rasa akibat daripada kemo, saudara, tetapi saya mendapati ada hal lain, saudara. Biasanya orang yang divonis penyakit kanker, saudara, itu pasti punya perasaan intimidasi, perasaan rasa bersalah, ada perasaan tuduhan-tuduhan, saudara, yang sangat tidak enak, saudara. Yang saya pikir tidak kalah menyakitkan daripada efek-efek kemo, saudara. Kenapa? Karena banyak sekali masyarakat, orang-orang kita, bahkan anak-anak Tuhan, saudara, pada waktu orang didapati penyakit kanker, maka pasti tuduhannya adalah karena orang itu yang menderita kanker karena punya kepahitan. Pasti karena dia punya dosa. Pasti karena dia menyimpan kekecewaan yang menimbulkan kepahitan sehingga akhirnya menyebabkan sakit kanker. Itu saya sudah sering dengar, saudara, baik lewat khotbah-khotbah, baik dari kesaksian-kesaksian maupun dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu mengatakan kalau sakit coba periksa diri, apalagi kanker, itu pasti akarnya adalah kepahitan. Saudara, pada waktu saya diprediksi kanker, saudara, itu juga menghantui saya. Saya rasanya ada tuduhan-tuduhan yang mungkin orang lain katakan saya menderita sakit itu karena kepahitan. Entah kepahitan dengan keluarga, mungkin dengan suami, dengan anak, atau mungkin dengan teman-teman sepelayanan, saya tidak tahu, saudara. Tetapi banyak kali orang memprediksi dan menduga, ya mereka menghakimi, saudara. Ya rata-rata seperti itu. Puji Tuhan kalau Anda tidak, terima kasih, saudara. Tapi jujur saya rasakan seperti ada tuduhan dari diri saya sendiri, saudara. Karena mungkin sudah mendengar begitu banyak berita-berita buruk bagaimana penyakit kanker itu disebabkan karena kepahitan. Dan saudara, saya coba memeriksa diri saya. Mungkin saudara, ya saya adalah orang yang punya begitu banyak kekecewaan dalam hidup saya. Secara jujur, iya, saudara. Baik di dalam mengarungi rumah tangga, saudara, yang begitu mengalami asam, garam, pahit, badai, tsunami yang membuat saya sampai tergeletak jatuh, saudara. Tetapi dengan kasih-Nya dia mengangkat saya kembali, dan sampai hari ini saya boleh ada bersama dengan suami saya karena Tuhan, saudara. Didamaikannya saya dengan suami, saudara, dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya bersyukur sekarang ini dia mendukung, mensupport saya, saudara, dengan luar biasa. Dia juga menjagai dan merawat saya dalam kasih Tuhan, saudara. Ya, untuk itu saya percaya itulah juga kasih karunia. Dan terlebih lagi juga anak-anak saya yang begitu mendukung. Mereka tidak melihat ini sebagai suatu musibah, bukan suatu hukuman, tapi mereka berkata, luar biasa ya Yesus kita, kenapa mama itu perlu dibikin sakit dulu, masuk ke IGD, dirawat dengan tekanan darah tinggi dan asam lambung yang bergas, sehingga akhirnya terdeteksi, kita baru tahu ternyata ada penyebaran kanker di paru-paru. Kalau mama nggak masuk ke rumah sakit, mama itu nggak bakal tahu kita ini bahwa mama sudah punya sakit. Kenapa? Karena anak-anak saya tahu, saya paling males ke dokter. Maaf ya para dokter, saya tuh segan dan enggan memeriksakan diri saya, saudara. Dan hari itu jadi mereka tahu dan mereka berkata, kalau Tuhan tolong memperpanjang umur mama, mama tidak mengalami ya efek dari tekanan darah yang cukup tinggi 190, tidak stroke, tidak lumpuh, tidak ada pembuluh darah di otak pecah dan sebagainya, bahkan tidak meninggal dunia, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Maka mereka berkata, pasti mama juga bisa melewati kemoterapi, pengobatan, terapi ini dengan selamat. Mama pasti diberikan panjang umur, mama pasti diberikan kesehatan yang luar biasa. Saya cuma berkata amin dan amin, saudara. Yaitu Tuhan. Dan jadinya kalau kita melihat, saudara, ya dari segi, kalau kita melihat dan fokus kepada diri sendiri, penghakiman, penghukuman, saudara, maka pasti saya akan mengalami stres, frustasi, bahkan depresi. Ya, tetapi pada waktu kita mau fokus kepada Bapa,
Maka yang saya pikirkan justru kebalikannya, saudara. Saya merasa Tuhan baik. Dia mau menyembuhkan saya dengan caranya yang mungkin memang sepertinya ya suatu musibah, tapi bagi saya ada suatu keberkatan. Saudara, jadinya saya ingin sekali berkata, Bapa dengan cintanya tidak akan pernah memberikan penyakit buat kita. Apalagi dengan maksud untuk mendisiplinkan kita supaya kita tidak punya kepahitan, tidak punya rasa sakit. Maka Bapak perlu kirim penyakit kanker. Saya berkata, tidak, saudara. Karena Bapa yang saya kenal adalah Bapa yang penuh kasih. Dia tidak mungkin mendatangkan penyakit kepada kita hanya untuk supaya kita berubah dan bertobat. Dia sudah mengangkat penyakit kita di atas kayu salib dan itu sudah selesai. Sehingga bagi kita yang sedang mungkin mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin lagi mengalami permasalahan, saudara jangan pernah mau ada tuduhan-tuduhan baik dari orang lain di sekitarmu maupun tuduhan di dalam hatimu bahwa semuanya itu karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena kekecewaan kita, karena kepahitan kita, sehingga kita kita dijadikan Tuhan sakit karena Tuhan menginginkan kita berubah dan sebagainya. Saya terlalu percaya Bapa kita punya banyak cara, tetapi bukanlah cara yang memberikan penyakit buat kita. Saudara mengerti ya, memang ada kadangkala penyakit saudara didatangkan karena dosa. Ya, misalnya saja saudara penyalahan seksual, saudara kalau Anda sering pergi ke pelacuran, saudara menjalani kehidupan seks yang bebas dan sebagainya, suatu waktu ya mungkin Anda didapati penyakit kelamin, AIDS, saudara, dan sebagainya karena Anda menyalahi hukum daripada yang Tuhan sudah beri. Ya hubungan sejenis dan sebagainya, kepelacuran dan sebagainya itu pasti akan mendatangkan hukuman. Karena dosa yang Anda lakukan, perbuatan dosa yang Anda lakukan. Tetapi kita tidak perlu belajar untuk menjadi seperti melakukan hal itu baru Tuhan mengasihi kita. Dia perlu hukum kita dulu. Kita tidak perlu belajar menjadi jahat dulu, saudara, untuk bisa mengasihi dan dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Jadi jelas sekali Tuhan tidak akan sekali-kali memberikan penyakit hanya untuk mendisiplinkan kita. Dijauhkan benak kita dari itu, saudara. Amin, saudara. Dan saudara, pengampunan, kemurahan hati, pengampunan, saudara, memaafkan, itu pun juga bukan kita yang mengerjakannya. Karena kalau Anda tanya kepada saya secara jujur, secara manusia, saya mungkin sulit mengampuni. Saya akan sulit melupakan, saya akan sulit memaafkan karena begitu banyak kepahitan, kesakitan yang saya alami bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tetapi saudara, saya boleh menyaksikan kalau saya boleh kembali dipulihkan, saya boleh kembali memaafkan, mengampuni, saya boleh mempunyai rasa damai, sejahtera, shalom. Tidak ada lagi saudara kemarahan, bukan karena saya hebat, bukan karena kekuatan saya, karena sekali lagi saya berkata saya tidak mampu. Tapi pada waktu saya bawa semua rasa sakit saya ke dalam salibnya, kepada Kristus Yesus, saya fokus hanya kepada Dia. Pada waktu rasa sakit hati datang menghantui saya, ubah pikiran saya. Karena kita tidak mungkin membuang, kita tidak mungkin bisa melupakan, karena otak kita dirancang sudah begitu rupa untuk bisa mengingat. Tetapi pada waktu saya ubah pemikiran, caranya bagaimana? Fokus kita tidak lagi ke dalam seseorang itu yang menyakiti kita, kita tidak pikirkan, tetapi kita pindahkan fokus kita, pikiran kita kepada Yesus. Betapa kita memikirkan, betapa Bapa kita mengasihi kita, mengampuni kita, begitu luar biasa. Padahal banyak dosa, perbuatan dosa yang kita lakukan, tapi Dia tetap mengasihi kita, mengampuni kita karena kasih yang begitu besar. Maka pada waktu kita fokus ke situ, saya percaya kita tiba-tiba punya rasa kasih yang Tuhan beri, pengampunan yang dari Bapa mengalir, menyanggupkan kita. Amin. Jadi saya berdoa bagi kita semua, biarlah kita boleh jalani hari demi hari kita tanpa kepahitan. Amin. Bagaimana caranya? Tidak bisa Anda kerjakan sendiri dengan membuang rasa sakitmu, karena saya percaya tidak ada satupun yang sanggup. Tetapi pada waktu Anda memprioritaskan, memfokuskan kepada Tuhan, maka semuanya akan berjalan seturut dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saya berdoa bagi Anda, biarlah damai sejahtera kasih Bapa melimpah atas hidup kita.
sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kepahitan dan kemarahan yang akan menyiksa tubuh kita, karena tentunya saudara itu membuat darah peredaran dan adrenalin dan sebagainya, saudara mengeluarkan sel-sel yang tidak baik. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, shalom yang dari Bapa, maka saudara itu ada kesembuhan, ada penyembuhan, ada yang luar biasa. Ingat saudara, seperti Kristus di surga, demikianlah kita yang ada di bumi ini hidup seperti Kristus. Yesus tidak pernah sakit di dalam surga, maka saya percaya saya juga tidak akan lagi sakit, saya sudah disembuhkan. Yesus tidak lagi berbuat dosa, maka saya percaya di dalam kasih karunia saya juga dimampukan untuk tidak lagi terus-menerus di dalam perbuatan dosa. Amin. Saya juga percaya bagi Anda semua, kita boleh jalani hidup kita bukan karena kekuatan pribadi kita, tetapi semata-mata kita andalkan kasih karunia Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpahi hati Anda semua. Doakan saya tetap boleh bersemangat menjalani kemoterapi, sehingga akhirnya nanti keputusan dokter akan hasilnya positif baik. Saya akan bersih dari sel kanker. Amin. Setiap hari saya ucapkan itu, sel kanker dalam tubuh saya sudah mati di dalam nama Yesus. Ada keberkatan, berkat kesembuhan, kesehatan di dalam Kristus. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin. Amin. Amin.